Kami adalah Bitcoin Goceng. Kalau menurut Mbak, referensi untuk membaca sebenarnya gini itu apakah berarti dari yang mana? Apakah titik awalnya itu komunitas belajar bersama, penuh canda, penuh tawa, mari bergabung bersama. Together in knowledge, together in growth. asik sekali. Sekarang ini adalah lanjutan dari pembahasan tentang indikator. Yap. Karena kita akan bikin series penjelasan tentang indikator. Ya betul sekali. Ya, supaya orang belajar lebih terarah. Salah satu arah awal adalah mempelajari tentang indikator sebagai alat bantu. Oke. Karena indikator ini cukup meresahkan sebenarnya. Karena apakah ini membantu, membingungkan atau malah memperlambat keputusan ya. Ya. Begitu. Nah, sekarang kita bahas apa nih? Kita bahas cara kerjanya dari kemarin kan dibahas tuh. Ada indikator tren, ada indikator indeks. Oke. Coba jelasin dong cara kerjanya dari masing-masing itu, Bang. Cara kerja ya? Iya, cara kerja. Jadi begini, kan sebenarnya sudah dijelaskan di sebelumnya ini, konten sebelumnya bahwa indikator itu berdasarkan jenis. Kalau sudah berdasarkan jenis, tentu kita sudah bisa kira-kira menebak dan berpikir cara bekerjanya seperti apa. Ya. Contoh indikator tren, cara kerjanya adalah menebak tren secara besar nih arahnya kemana. Contoh misalnya kalau kita melihat misalnya, contoh kalau dalam analogi gampang, menebak apakah ini musim panas atau musim hujan gitu ya. Musim panas atau musim hujan gitu ya, musim dingin. Kalau Indonesia ya musim hujan gitu. Ya. Nah, tentunya kalau misalnya ada indikator menebak musim panas, cara kerjanya ada dia mengukur suhu panas. Iya. Gitu. Kalau musim hujan dia mengukur suhu dingin misalnya. Jadi dia menemukan dan segala macam analisa yang lain untuk menarik kesimpulan ini sedang musim panas atau musim hujan. Ya. Oke. Nah, kalau indikator sama aja gitu. Jadi misalnya contoh indikator tren, dia menghitung dari sekian banyak dan lama pergerakan, dari sekian banyak periodik, dilihat kalau harganya main, contoh moving average ya. Dia harganya di atas sekian rata-rata, berarti ini cenderung adalah tren naik. Kalau dia di bawah rata-rata, cenderung tren turun. Kalau dia bolak-balik di harga tersebut, berarti trennya cenderung ranging. Atau sideways. Ya. Gitu. Jadi pola kerjanya seperti itu. Nah, kalau indikator indeks, cara kerjanya tentu pengumpulan data. Jadi sama dengan tadi, pengumpulan data, tapi yang diukur adalah bukan rata-rata. Oke. Tapi diukur adalah total kebanyakan. Vote ya. Vote. Vote. Contoh misalnya kalau tadi kan moving average pergerakan rata-rata. Jadi dikumpulkan data yang sekian banyak, terus diambil rata-ratanya. Kalau di atas rata-rata sekian berarti cenderungnya naik misalnya, trennya lagi naik. Kalau cenderung rata-ratanya di bawah harga sekian berarti trennya sedang turun. Nah, kalau indeks bukan pengumpulan rata-rata, tetapi total yang terbanyak. Kayak vote ya. Oke. Dikumpulin nih suara terbanyak Prabowo Gibran, 16% Ganjar Pranowo. Kamu percaya nggak suara saya segitu? Iya. Percaya nggak? Cocok. Ya. Tadi kan data dikumpulkan, tapi kagak di backup. Iya, gitu ada. Data dikumpulkan, nggak di backup. Oh iya, kayak yang itu ya. Gitu. Oke, lanjut. Akhirnya datanya bocor. Iya. Gitu. Disebar lah gitu. datanya. Tapi yang kali ini berbentuk positif karena disebar untuk membantu. Iya. Iya dong. Kayak gitu ya. Jadi paham ya kayak gitu konsep kerjanya untuk indikator. Nah, indikator yang terakhir yang menurut saya percabangannya adalah yaitu yang menentukan best price sama juga. Oke. Jadi dia mengukur nih kumpulan data, dia kumpul terus dia lihat dari kebanyakan orang harga berbalik arah, ya misalnya dia turun, terus dia berbalik arah naik sedikit, nanti turun lagi tapi ada sedikit berbalik nih, nah atau koreksi biasa dibilang koreksi, nah seperti itu dia ukur, nah, makanya dia tentukan titik-titik best price-nya dia. Oke. Gitu. Oke. Jadi cara kerja gampang ya untuk apa? Nah kita buka dulu aja. Contoh nih. Karena kalau misalnya berbicara indikator kita harus Nah, contoh kita ambil kayak gini ya, dibong aja ya. Nah, contoh ini waduh. Saya nggak premium soalnya. Ini banyak bacot tapi nggak premium. Saya sudah jelaskan kenapa ya. Itu ibaratnya saya lama baru beli iPhone. Ngapain gitu. Lanjut. Setelah beli sekarang ya santai-santai aja. Oke. Nah, ini ya. Nah, ini harga sekarang. Misalnya ini. Nah, kalau kita pakai indikator kan misalnya moving average nih.
Untuk favorit aja nggak ada, Bang. Nggak ada, saya nggak pakai indikator. Jadi makanya nggak ada favorit ya. Nah, moving average ya. Nah, contoh nih, moving average, simple moving average. Nah, kayak gini Banyak nih. banget jenisnya. Nah, ini kayak gini. Jadi garis ini merupakan pergerakan harga rata-rata. Nah, seandainya harganya di bawah dari rata-rata, berarti trennya apa? Turun. Ya. Jika harganya di atas rata-rata, ini kan harga nih sampai sekarang. Harganya ini apa? Ini rata-ratanya nih. Di atas rata-rata berarti trennya naik. Begitupun sebaliknya. Kayak gitu-gitu sih polanya. Oke. Nah, kayak gitu. Ini moving average. Ada lagi yang namanya misalnya indikator tren, yang namanya Bollinger Band misalnya. Oke, Bollinger Band. Ini aja ya. Nah, indikator Bollinger. Pencipta lagu nih, band. Apa? Bollinger Band ya. Kemain. Nah, kayak gini nih. Nah, ini Bollinger Band nih. Jadi indikator yang kayak ada sarung-sarung gini, ini indikator. Nah, kalau harganya di atas, mendekati area-area atas Bollinger Band, itu berarti dia, atau di atas ini titik tengah nih. Garis hijau ini titik tengah. Kalau harganya di atas titik tengah, di atas rata-rata, berarti trennya sedang naik. Oke. Nah, Bollinger Band ini indikator indeks dan gabungan indikator tren. Kenapa? Karena kalau misalnya kita bisa, jadi ada indikator yang bisa kita pakai untuk mendapatkan dua fungsi sekaligus. Ini kan ngomong soal fungsi nih. Iya. Masih on track kan kita Masih ini? on track, masih on track. Jadi cara kerja, contoh indikator ini dia di atas harga rata-rata nih, harga rata-ratanya ini kan. Iya. Nah, dia di atas rata-rata berarti tren naik. Nah, tapi dia sudah menyentuh area atas Bollinger Band. Nah, karena udah menyentuh area atas Bollinger Band ini merupakan indeks akumulatif bahwa harganya sudah mendekati kelebihan pembelian. Jadi ada potensi untuk dia turun gitu. Oke. Jadi double tuh fungsinya kayak gini nih. Misalnya area ini di bawah rata-rata kan, berarti ada kemungkinan dia sudah mau berbalik arah naik. Begitupun sebaliknya kayak gini. Oke. Menyentuh atas bisa jadi akan turun kayak gitu. Nah, ada orang-orang tertentu yang akan menggunakan ini dia. Oke. Nah, contoh misalnya berarti kalau dengan perpatokan itu harga sekarang gimana? Nah, dia udah di atas harga rata-rata, tetapi belum juga menyentuh atas. Ya. Berarti belum terjadi ada potensi pembalikan arah kan? Belum ada juga ke bawah berpotensi pembalikan arah juga belum. Ya, Tapi di atas harga rata-rata. Tapi stabil begini berarti marketnya sedang sideways atau ranging. Oke. Karena marketnya lagi diam gitu. Nah, juga Bollinger Band bisa menentukan contoh kayak gini. Kalau misalnya ini kan lebar nih, tiba-tiba dia menyempit. Nah, kalau menyempit ini, nah pernah lihat pelajaran saya atau konten saya tentang penyempitan harga. Apabila terjadi penyempitan harga, dia akan terjadi apa? Ledakan. Nah, biasanya Bollinger Band pada saat dia menyempit, habis ini dia meledak. Oke, kayak siap. gitu. Nah, ini nih, menyempit, ini kan ya, menyempit, meledak. Ledakan. Oke, ya kan? Oke, mulai paham nih sedikit-sedikit. Jadi nih, Bang, indikator tuh kayak gitu. Nah, kalau saya kurang cocok menggunakan indikator. Oke. Gitu. Siap. Nah, Mungkin apa udah lagi lah ya. nih, Bas? Udah sih. Jadi series ini berguna untuk kalian pahami bahwa indikator ini penting untuk dipelajari. Ini kayak kelamaan tadi nunggu Rian, ini kok ketiduran kayaknya ya. Salah satu kelebihan kalau pakai TradingView Premium, indikator bisa banyak, chart bisa banyak, bisa bahkan ada indikator-indikator tertentu atau template-template indikator. Template. Jadi template itu dia udah set tuh dalam satu chart ada indikator Bollinger Band, ada moving average, Jadi template tuh. Iya. Nah, bisa langsung load template-template, bahkan template-template dari orang-orang yang hebat misalnya. Oke. Jadi kayak saya menciptakan template sendiri nih. Nah, saya jual template saya. Ada orang bisa pakai kayak Oke. gitu. Nah, itu kelebihan-kelebihan premium. Nah, saya kan nggak pakai itu semua. Iya. Jadi ngapain saya beli premiumnya? Gitu. Oke lah, udah cukup nih penjelasannya. Oke. See you in the next video. Bye-bye. Kalau menurut Mbak, referensi untuk membaca Sebenarnya gini, itu apakah dari yang mana? Apakah titik awalnya itu